kasih Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Biarlah Tuhan kami memulai hari ini dengan mengandalkan Engkau, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, dan Allah yang ajaib. Sempurna penyertaan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku
yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku sembah Tuhan, hanya Kau yang ku andalkan. Kami tidak mengandalkan siapapun juga selain Kau, Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Selamanya Kau tetap Allah kami, selamanya hanya Engkau yang kami percaya, Tuhan. Tiada lain yang kami sembah, yang kami tinggikan selain Engkau, Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu renungan yang berkait dengan rasa frustrasi, rasa burnout di dalam kehidupan kita. Untuk bisa melayani Tuhan dan bertekun dalam melayani Dia, kita membutuhkan jiwa yang bugar, jiwa yang segar. Sehingga kita selalu bisa dapat menemukan alasan untuk mengerjakan apa yang kita harus kerjakan dalam mengiring Dia, dalam melayani Dia. Tapi ada saat-saat di mana setelah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita merasa seperti tidak ada kemajuannya. Kita seperti melihat seperti tidak ada hasil dari semua jerih lelah, semua kerja keras kita. Sehingga terkadang timbul di dalam hati kita rasa frustrasi gitu. Dan ada banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan dalam menghadapi rasa frustrasi yang menghampiri hidup mereka. Sehingga rasa frustrasi itu berkembang menjadi begitu kuat
menguasai hidup mereka, menguras habis energi, semangat mereka dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Sehingga pada hari ini ada banyak orang yang dulu berkobar-kobar, dulu berapi-api dalam melayani Tuhan, tapi hari ini mereka hanya sekedar menjadi penonton saja. Saya percaya bahwa bukan untuk itu Tuhan memanggil kita. Dia melimpahkan kasih-Nya, kebaikan-Nya atas kita. Tapi Dia memberikan kepada kita kasih-Nya, menyatakan kebaikan-Nya kepada kita, agar kita boleh selalu bernyala-nyala dalam melayani Dia. Seumur hidup kita. Selalu berkobar-kobar dalam mengiring Dia. Seumur hidup kita. Di dalam Perjanjian Lama ada sebuah kisah yang akan menjadi dasar daripada apa yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membacanya dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya ke-18. Saya tidak akan membacakannya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membacanya sendiri pada Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari sendiri. Tapi kisah ini bercerita tentang seorang yang bernama Elia. Yang dalam pasal sebelumnya diceritakan bahwa Tuhan melakukan suatu pekerjaan yang sangat besar gitu melalui pelayanannya. Di mana pada saat dia mempersembahkan korban kepada Allah di hadapan nabi-nabi palsu, di hadapan Raja Ahab, di hadapan seluruh orang Israel, di atas Gunung Karmel. Tuhan mendengar dan menjawab doanya dengan menurunkan api dari sorga untuk membakar habis korban bakaran yang dipersembahkannya. Perkara yang ajaib terjadi dan hati bangsa itu berbalik kepada Tuhan dengan mengakui bahwa Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan kemudian melalui Elia juga hujan turun, hujan yang selama 3,5 tahun tidak pernah turun, tapi oleh karena doanya yang sungguh, hujan kembali turun. Membasahi Israel, menghapuskan kekeringan yang telah terjadi selama 3,5 tahun yang terjadi atas bangsa itu. Perkara yang ajaib Tuhan buat atas Elia. Tapi enggak berapa lama setelah itu Elia mendengar ancaman daripada Isabel. Dan ancaman itu begitu menakutkan bagi Elia sehingga ia membuat keputusan yang sangat drastis gitu. Dia meninggalkan Israel, pergi ke tanah Yehuda, masuk ke padang gurun, dan kemudian dia perintahkan kepada bujangnya untuk meninggalkan dia sendirian. Dan apa yang Elia lakukan di tengah padang gurun seorang diri? Dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengambil nyawanya. Rasa frustrasinya begitu menguasai dirinya, sehingga dia bahkan merasa bahwa hidup pun itu sudah tidak lagi berharga. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kisah yang Bapak Ibu Saudara-saudari nanti bisa baca, pada saat Allah melihat rasa frustrasi yang dihadapi oleh hambanya, orang pilihannya, Allah tidak diam. Allah bekerja, Allah bertindak. Dia datang menghampiri Elia, memberi kepada Elia makan dan minum. Nah, pada saat dalam kesempatan yang pertama, Elia makan, minum, dan kemudian dia tidur lagi dan tidak melakukan apa-apa. Tapi Allah mendatangi dia untuk yang kedua kali dan melakukan hal yang sama dengan disertai dengan sebuah pernyataan, makanlah dan minumlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Dan Elia bangun, memakan roti dan meminum air yang disediakan oleh Tuhan. Dan dikatakan dalam bagian firman Tuhan yang menjadi bagian renungan kita pada hari ini, dengan kekuatan daripada makanan itu, selama 40 hari Elia berjalan menuju ke Gunung Horeb.
Untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan yang dilayaninya. Dan kita tahu bahwa di atas Gunung Horeb, Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan kembali. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan di atas Gunung Horeb, Bapak Ibu, Elia kembali mendengar suara Tuhan yang pernah memanggilnya untuk melayani dia. Dan pada saat Elia membuka hatinya dan dengan rendah hati dia mau dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan katakan, Tuhan memulihkannya. Bukan hanya sekedar memulihkan semangatnya, tapi Tuhan kembali memulihkan panggilannya dan memberikan kepada Elia tujuan yang baru. Mengurapi Hazael Raja Aram, mengurapi Yehu untuk menjadi raja atas Israel. Allah memberi kepadanya tujuan yang baru. Allah memulihkan Elia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, rasa frustrasi bisa menyerang siapa saja. Dan di dalam kisah yang kita baca, bahkan seorang nabi sebesar Elia pun bisa dikuasai olehnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, jika kita tidak berhati-hati, rasa frustrasi ini juga bisa menguasai kita. Jika kita terlalu berfokus kepada keinginan-keinginan kita lebih daripada apa yang Allah inginkan atas hidup kita. Jika kita lebih berfokus kepada rencana-rencana kita sendiri lebih daripada berfokus kepada apa yang menjadi rencana Allah atas hidup kita. Jika kita lebih memilih mendengarkan akan pikiran-pikiran kita sendiri lebih daripada kita mendengarkan suara Tuhan yang peduli dan yang mengasihi kita. Siapapun kita, tidak ada yang kebal dari rasa frustrasi. Dan jika kita tidak segera membereskannya, maka rasa frustrasi itu akan menjadi belenggu yang mengikat kita. Sehingga sekalipun kita di bawah sadar kita menyadari bahwa kita ini ingin melayani Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk mengikut Dia, mengiring Dia dengan segenap hati kita. Tapi rasa frustrasi itu akan membelenggu kita. Sehingga kita tidak akan melakukan apa-apa. Itu sebabnya ada dua hal yang kita bisa renungkan dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa pemulihan itu dimulai dari keinginan di dalam hati kita untuk mengalaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan selalu rindu untuk memulihkan keadaan kita. Tetapi pada saat yang sama, kitalah yang harus memiliki niat yang kuat, tekad yang kuat untuk mengalami pemulihan yang dari Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Pada kesempatan yang pertama, Elia makan dan minum dan roti dan air yang diberikan oleh malaikat Tuhan. Tapi kemudian yang dia lakukan adalah kembali tidur. Kembali meratapi akan nasibnya, keadaannya. Kembali kepada roh yang mengasihani diri sendiri. Dia tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi pada saat Tuhan memberi kepadanya kesempatan yang kedua, dia memakan roti dan meminum air yang diberikan oleh malaikat Tuhan itu. Dan kemudian dengan kekuatan yang daripada makanan dan air yang diberikan oleh malaikat Tuhan itu, dia menempuh perjalanan selama 40 hari. Perjalanan 40 hari bukanlah perjalanan yang pendek, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tapi saya percaya bahwa kalimat ini, cerita ini dituliskan kepada kita untuk menggambarkan bahwa sebesar itulah keinginan Elia untuk dipulihkan.
Dia tidak biarkan perjalanannya yang panjang selama 40 hari itu menjadi penghalang bagi dia, menjadi beban bagi dia untuk pergi datang menghampiri Tuhan. Dia lakukan itu. Dia tekun melakukannya. 40 hari perjalanan jauhnya. Dia pergi dan menaiki Gunung Horeb. Hanya untuk bertemu dengan Allah yang dilayani. Tidak ada yang bisa membuat kita menang atas rasa frustrasi kita. Selain daripada Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Itu sebabnya kuatkan hati, teguhkan tekad kita. Datanglah hampiri Tuhan. Sebab hanya Dialah yang punya kuasa untuk membebaskan kita dari rasa frustrasi yang menguasai kita. Dan kemudian mengarahkan kembali perspektif kita kepada arah yang benar. Yaitu kepada Dia saja, kepada rencananya, kepada panggilannya di dalam hidup kita. Tuhan rindu memulihkan kita. Tapi keinginan yang kuat di dalam hati dan tekad yang kuat di dalam diri kita lah yang menjadi penentunya. Kalau kita ingin, maka pemulihan yang daripada Tuhan itu akan kita alami. Dan hal yang kedua yang menarik yang juga kita bisa baca dari pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bahwa di atas Gunung Horeb, Elia masuk ke dalam gua. Dan pada saat ia ada di sana, Tuhan bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan di sana? Lalu kemudian Elia berkeluh kesah, meluapkan rasa mengasihani dirinya sendiri itu, Bapak Ibu. Lalu kemudian dikatakan, tiba-tiba datanglah angin yang besar, api yang besar, ada gempa gitu, maksudnya melanda tempat itu. Tapi Elia menyadari bahwa di dalam fenomena-fenomena alam yang luar biasa itu, Elia tahu bahwa Tuhan tidak ada di sana. Sampai saat dia mendengar angin sepoi-sepoi berhembus di atas gunung itu. Dan pada saat dia mendengar angin sepoi-sepoi itu, Elia tahu bahwa Tuhan datang menghampirinya. Ada satu hal yang tidak hilang daripada Elia, yaitu kepekaannya akan Tuhan, Bapak Ibu. Kepekaan yang telah dibangun bertahun-tahun dalam pengiringannya akan Tuhan tidak hilang. Dia tetap tahu kapan Tuhan datang melawatnya. Dan lebih daripada itu, pada saat dia menyadari bahwa Tuhan datang menghampirinya, inilah yang Elia lakukan. Dia buka hatinya, dia rendahkan dirinya, datang mendekat kepada Tuhan, hanya untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepadanya. Dan dia dengarkan apa yang Tuhan katakan. Dia dengarkan firman Tuhan. Dia terima firman itu di dalam hatinya. Dan pada saat dia menerima kembali firman Tuhan, pada saat dia kembali berpegang kepada apa yang Tuhan katakan, Tuhan kembali menyalakan api itu di dalam rohnya. Sehingga pada saat Tuhan menyuruh dia untuk mengurapi Hazael untuk menjadi raja Aram, untuk mengurapi Yehu untuk menjadi raja atas Israel, dan untuk memilih Elisa dan mempersiapkan Elisa untuk menjadi nabi pengganti dirinya, Elia dengan nyala api yang kembali berkobar-kobar di dalam hatinya, dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Dia diberikan kemenangan atas rasa frustrasi yang sempat menguasainya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa untuk memberi kepada kita kemenangan. Rendahkanlah diri kita. Dengarlah apa yang firman Tuhan katakan. Dan dengan rendah hati izinkanlah firman itu membebaskan jiwa kita. Biar dengan jiwa yang merdeka kita kembali melayani Tuhan. Dengan jiwa yang merdeka kita kembali mengiring Tuhan. Dan dengan jiwa yang merdeka mari kita izinkan Tuhan
terus memakai hidup kita, seumur hidup kita, sampai kita boleh dapat menggenapi apa yang menjadi panggilannya atas kita, dan mengakhiri pertandingan iman kita, dan Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang baik dan setia. Kiranya apa yang kita renungkan pada hari ini boleh dapat menjadi berkat bagi kita semuanya, dan memberi semangat yang baru, kekuatan yang baru bagi kita untuk tetap bertekun dalam mengiring Dia. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kiranya dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, jika sekiranya ada di antara umat-Mu yang mendengarkan tayangan ini, kami dikuasai oleh rasa frustrasi dalam jiwa kami. Kami mengalami burnout, kami kehilangan semangat, kami kehilangan gairah kami dalam mengiring-Mu, dalam melayani-Mu pada hari ini. Oleh karena masalah-masalah yang kami hadapi, oleh karena pergumulan-pergumulan yang tidak kunjung henti datang menghampiri kami. Oleh karena keadaan-keadaan yang sukar yang sepertinya harus terus-menerus kami alami dalam hidup kami. Kami frustrasi karena setelah kami melakukan apa yang kami anggap benar di hadapan-Mu, kami seperti tidak melihat sesuatu yang baik terjadi. Kami seperti tidak melihat ada perubahan terjadi dalam hidup kami. Tapi biarlah pada hari ini, pada saat kami mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan, aku berdoa berbicaralah secara pribadi bagi kami semua. Berbicaralah secara pribadi bagi setiap kami. Lawat kami lagi. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang punya kuasa untuk memulihkan jiwa kami, membebaskan kami dari rasa frustrasi yang selama ini menguasai kami. Untuk menyalakan kembali api, semangat, gairah kami dalam mengiring-Mu, dalam melayani-Mu. Biarlah pada hari ini kuat kuasa-Mu itu dinyatakan ya Tuhan. Sehingga kami yang mendengarkan akan tayangan ini, kami boleh mengalami pemulihan dalam hidup kami. Dan kami boleh mendapati, kami boleh kembali berkobar-kobar dalam melayani-Mu, dalam mengiring-Mu, dalam memberi hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Nyatakan kuat kuasa-Mu itu ya Tuhan. Dan aku juga minta kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau ada keadaan-keadaan yang sukar, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah dalam rumah tangga kami, yang selama sekian waktu ya Tuhan, telah menjadi beban dalam hidup kami. Aku berdoa juga minta kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila tidak ada satupun keadaan itu, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah dalam rumah tangga kami, entah itu masalah dalam pekerjaan ataupun usaha kami. Aku berdoa bila tidak satupun dari keadaan-keadaan yang sukar itu mampu menguasai, mampu mencuri damai sejahtera-Mu, mencuri sukacita-Mu dari dalam hati kami. Tuhan kuatkanlah setiap kami, kuatkanlah iman kami, teguhkanlah hati kami untuk tetap terus berharap kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa setiap perkataan-Mu itu ya dan amin. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jamah kami yang sakit dan sembuhkan. Jamah ya Tuhan kami untuk setiap masalah-masalah yang kami sedang hadapi. Dan berikanlah jalan keluar bagi kami. Ya Tuhan, dan kami berdoa minta keajaiban yang daripada-Mu. Agar kami boleh melihat ya Tuhan, pemulihan itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di
lebih besar.